Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang gagasan Mahasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur dan implementasinya dalam ekonomi syariah. Sebelum ke materi, perkenalkan, saya Yurika Suci Agustin dengan NIM 222111316. Biografi Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Muhammad Thohir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota Lamarsa, Tunisia. Beliau mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah, diajarkan oleh kakaknya yang merupakan Syekh di Buatur. Beliau merupakan pemimpin mufti yang disebut Syekh Al-Imam dan seorang guru di bidang tafsir dan balaghah. Muhammad Thohir bin Al-Asyur menciptakan karya ilmiah berupa sebuah penjelasan, komentar, kumpulan syair, dan buku ilmiah. Beliau wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab tahun 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober tahun 1937 Masehi di usia 94 tahun. Kemudian selanjutnya ada teori Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur. Yang pertama itu Al-Fitrah, sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani, baik batin atau lahir. Yang kedua ada Al-Musawah, yaitu setiap muslim kedudukannya sederajat. Yang ketiga Al-Samaha, yaitu toleransi. Dan yang keempat Al-Huriyah, yaitu kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asyur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru, atau sering disebut teori Maqasid klasik dan Maqasid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thohir Ibnu Asyur dengan pemikiran para ulama terdahulu klasik. Ibnu Asyur membedakan pemikiran Maqasid Syariah menjadi dua, yaitu Maqasid al-Syariah al-Ammah umum dan Maqasid al-Syariah al-Hassah al-Mu'amalat khusus. Jadi karakteristik konsep Maqasid Syariah Ibnu Asyur masuk ke dalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, walaupun memiliki sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu. Pembaharuan secara teori Maqasid kontemporer yaitu ada 5. Yang pertama, teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melestarikan dan melindungi martabat dan hak asasi manusia. Yang keempat, memelihara, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama atau percaya diri. Yang kelima, memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan mengembangkan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Selanjutnya, teori Maqasid Syariah dalam berbagai isu. Yang pertama, Maqasid Syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua, Maqasid Syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus memutarkan kekayaan. Kemudian Maqasid Syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gharar ringan, meminimalisir beban pekerja. Kemudian yang keempat, Maqasid hukum syariah tabarut berupa sedekah, hibah, wakaf, umroh, dan pembebasan budak. Kemudian yang kelima, Maqasid syariah khusus mengenai sistem peradilan dan kesaksian. Kelebihan dan kekurangan konsep Maqasid Syariah Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Jadi kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada Maqasid Syariah Al-Hassah. Yang kedua, dilihat dari peluasan jangkauan Maqasid Syariah. Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori Maqasid Syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas. Yang ketiga, pada penetapan ilat pada Maqasid Al-Syariah Al-Hassah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkan ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Kemudian kelemahan konsep Maqasid Syariah Thohir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang sebagian besar mirip dengan Imam Al-Syatibi, seperti metode istikhraq dan
Cara menyampaikan tujuan syariat dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang merupakan awal yang jelas. Hal ini karena amar menuntut perbuatan yang harus dilakukan, maka perbuatan itu terlaksana dan menjadi tujuan syara. Di dalam praktik dan produk perbankan syariah yang secara umum, terdapat nilai-nilai mahasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama al-din. Hal ini Bank Syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam membuat sistem dan produknya dalam didasari Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam lainnya. Yang kedua, menjaga jiwa al-nafas. Hal ini terdapat dalam akad yang diberlakukan di bank syariah dalam melakukan transaksi. Dalam praktiknya, mencerminkan nilai jiwa dapat dilihat dari hubungan stakeholders dan pemegang saham bank syariah harus berpakaian sopan, beradab baik, dan lainnya. Yang ketiga, menjaga akal al-ahal. Hal ini dapat dilihat dari bank selalu memberitahu rincian sistem produk dan melarang dalam menyembunyikan aset. Yang keempat, menjaga harta al-mal. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan bank syariah pada setiap produk untuk mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan halal untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Yang kelima, menjaga keturunan al-nasl. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat poin di atas, sehingga dana nasabah yang dijamin kehalalannya akan menimbulkan dampak baik bagi keturunan yang dibantu oleh dana simpanan dan operasional. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.